Selamat pagi, selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal. Hari ini kita akan belajar menggunakan peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi ini adalah bagaimana kita menggunakan peluang distribusi normal ini dalam bentuk soal ceritanya. Jadi peluang distribusi normal ini banyak digunakan di penelitian-penelitian. Misalnya meneliti penelitian yang paling mudah misalnya mungkin gitu kalian tertarik meneliti jenis-jenis kendaraan bermotor di sekolah gitu, atau tinggi badan teman-teman sekelas kalian. Nah, nanti bisa gunakan ini. Kayak gimana penggunaannya? Kita lihat di contoh-contoh soal yang akan saya bagikan hari ini. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami konsep distribusi peluang normal. Kemudian siswa mampu menentukan peluang distribusi normal. Oke, ini contoh yang pertama. Misalkan ada data tinggi badan 500 siswa di suatu SMA. Dari data tersebut diperoleh rata-rata tinggi 154 cm dan simpangan bakunya 16 cm. Oke, ini adalah rata-rata tingginya sangat rendah ya, mungkin bukan di sini. Oke, jika data tinggi badan siswa berdistribusi normal, tentukan presentase siswa yang mempunyai tinggi badan kurang dari 150 cm. Oke. Jadi penyelesaiannya, kita misalkan variabel acak X itu mewakili tinggi badan siswa yang satuannya dalam sentimeter. Kemudian rata-rata tinggi badan siswa diperoleh mu. Nilainya 154 cm, kemudian simpangan baku tinggi badan siswanya sigma 16. Kemudian data tinggi badan yang dibilangin kalau data tinggi badan siswa berdistribusi normal, sehingga bisa kita nyatakan sebagai variabel acak X berdistribusi normal dengan mu 154 dan sigma 16. Oke, kita diminta menentukan presentase siswa yang mempunyai tinggi badan kurang dari 150 cm. Atau kita harus menentukan peluang variabel acak X kurang dari 150. Oke, jadi kita gunakan terlebih dahulu rumus Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Oke, ini X-nya adalah 150. Jadi 150 dikurangi 154 per 16. Jadi kita peroleh peluang variabel acak Z kurang dari negatif 4 per 16. Berarti variabel acak Z itu peluangnya adalah kurang dari negatif 0,25. Oke, bagaimana cara memperoleh nilainya? Kita akan gunakan tabel lagi. Oke, kita sudah kembali lagi di tabel Z ini. Sekarang kita perlu negatif 0,25. Jadi di sebelah kirinya di sini kita cari negatif 0,2. Negatif 0,2. Oke, ini. Kemudian 5 itu ada di kolom ke-6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita peroleh nilainya adalah nih. Nilainya adalah 0,4052. Salah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bukan yang ini. Sorry. Kita ulang ya. Di kolom ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini ya. Nilainya adalah 0,4013. Oke, nih.
Jadi kayak gitu caranya mencari nilai Z negatif 0,25 di tabel Z. Jadi itu pakai tabel dari negatif tak hingga sampai Z ya, tabel yang pertama. Oke, langkah kedua, kita tinggal menentukan presentase siswa yang mempunyai tinggi badan kurang dari 150 derajat. Caranya, kita tinggal kalikan peluang X kurang dari 162 kali 100%. Jadi 0,4013 kali 100%. Kita peroleh hasilnya adalah 40,13%. Maka persentase siswa yang mempunyai tinggi badan kurang dari 150 cm adalah 40,13%. Kayak gitu caranya kalau ditanya persentase. Oke, contoh yang kedua, dari data tinggi badan 500 siswa di suatu SMA diperoleh rata-rata tinggi 154 cm dan simpangan baku 16 cm. Jika data tinggi badan siswa berdistribusi normal, tentukan banyak siswa yang mempunyai tinggi badan lebih dari 166 cm. Oke, sekarang yang lebih dari. Oke, ini misalkan X adalah tinggi badan siswa dalam sentimeter. Dan rata-rata tinggi badan siswa adalah mu sama dengan 154 cm. Kemudian simpangan baku tinggi badan siswa adalah sigma sama dengan 16. Kemudian data tinggi badan siswa berdistribusi normal sehingga variabel acak X berdistribusi normal dengan mu 154 dan sigma 16. Oke, langkah pertama kita tentukan peluang siswa yang mempunyai tinggi badan lebih dari 166 cm. Itu sama artinya dengan kita mencari PX lebih dari 166 cm. Berarti P variabel acak Z lebih dari 166 dikurangi 154 per 16. Kita peroleh peluang Z lebih dari 12 per 16. Itu sama artinya dengan peluang Z lebih dari 0,75. Oke, selanjutnya kita akan mencari dengan tabel Z berapakah nilai Z lebih dari 0,75 itu. Oke, karena dia lebih dari, kita gunakan tabel yang ini. Nih dia. Jadi ini untuk yang lebih dari, kita cari 0,75. Oke, 0,7. Nih, alatnya mau nggak ya? Oke, tidak mau. Kemudian 0,05 di sini. Jadi di pertemuan keduanya, kita peroleh nilainya ini 0,226627. Kalau kita ambil 4 angka di belakang koma, berarti kita peroleh nilai peluangnya adalah 0,2266. Nah, jadi dengan cara ini kalian bisa lebih mudah. Kalau pakai tabel ini lebih mudah memperoleh nilainya. Oke, kita peroleh nilainya adalah 0,2266. Kayak gitu caranya. Oke, contoh yang ketiga. Selanjutnya, contoh ketiga, langkah kedua kita akan menentukan banyak siswa yang mempunyai tinggi badan lebih dari 166 cm. Jadi, peluang variabel acak X lebih dari 166, jadi nilai peluangnya kita kalikan dengan banyak siswa. Banyak siswa kan 500, berarti kali 500. Kita peroleh 0,2266 kali 500, itu sama dengan 113,3. Jadi 113,3 itu sama, kalau kita bulatkan itu menjadi 113. Kayak gitu. Jadi banyak siswa yang mempunyai tinggi badan lebih dari 166 cm adalah 113 orang.
Oke, contoh ketiga, ini dari data tinggi badan 500 siswa di suatu SMA diperoleh rata-rata tinggi 154 cm dan simpangan baku 16 cm. Jika data tinggi badan siswa berdistribusi normal, tentukan banyak siswa yang mempunyai tinggi badan antara 150 cm dan 162 cm. Penyelesaiannya, jadi kita misalkan X adalah tinggi badan siswa dalam sentimeter. Rata-rata tinggi badan siswa adalah mu sama dengan 154. Simpangan baku tinggi badan siswa adalah sigma sama dengan 16. Kemudian data tinggi badan siswa berdistribusi normal sehingga variabel acak X berdistribusi normal dengan mu 154 dan sigma 16. Langkah pertama, kita tentukan peluang siswa yang mempunyai tinggi badan antara 150 cm dan 162 cm. Kita akan mencari peluang variabel acak X lebih dari kurang dari 162. Ini salah tanda. Oke, kayak gitu. Jadi nilai peluangnya nanti peluang dari Z lebih dari 150 dikurangi 154 per 16 kurang dari 162 dikurangi 154 per 16. Kita peroleh nilainya adalah peluang Z lebih dari negatif 4 per 16 kurang dari 8 per 16. Maka kita peroleh peluang variabel acak Z lebih dari negatif 0,25 kurang dari 0,5. Nah, kita akan cari nilainya ini yang sama artinya dengan peluang Z kurang dari 0,5 dikurangi peluang Z kurang dari negatif 0,25. Oke, ini masih tabelnya. Kita akan gunakan tabel yang pertama. Jadi kita harus mencari, sebentar, kita balikin dulu. Ini biar tidak terhighlight. Oke, sudah. Kita cari dulu nilai 0,5. 0,5. Oke, di sini. Nilai 0,5 itu, ini ya. Kita highlight. Nah, nih. 0,70088. Oke. Selanjutnya dikurangi dengan negatif 0,25. Oke, negatif 0,25. Oke, ini dia. Cari di sebelah kirinya negatif 0,2. Cari di kolom ke-6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kelewatan. Oke, ini ya. Sebentar. Undo. Tuh, 2, 3, 4, 5. Salah, ini dia. Yang ke-6. Nih, nilainya adalah 0,40133. Oke, jadi nilai peluang Z kurang dari 0,5 itu nilainya 0,6915. Kemudian peluang Z kurang dari negatif 0,25 itu nilainya adalah 0,4013. Maka ini tinggal dikurangi 0,6915 dikurangi 0,4013. Kita peroleh nilainya adalah 0,2902. Langkah kedua, kita akan menentukan banyak siswa yang mempunyai tinggi badan antara 150 cm dan 162 cm. Oke, kita peroleh caranya tinggal kaliin nilai peluangnya dengan banyak siswa. Jadi, peluang X lebih dari, ini salah tanda lagi. Aduh, kayak kurang air minum nih. Oke, jadi dia P
peluang variabel acak X lebih dari 150 kurang dari 162 kali 500. Maka kita peroleh 0,2902 kali 500. Itu dia nilainya adalah 145,1. Kalau kita bulatkan akan menjadi 145. Jadi banyak siswa yang mempunyai tinggi badan antara 150 cm dan 162 cm adalah 145 orang. Oke, ini soal yang terakhir. Dalam suatu ujian matematika, udah pelajarannya matematika, contohnya matematika lagi ya, pasti kalian mumet. Oke, ini diperoleh rata-rata nilai ujiannya 75, simpangan bakunya 6, dan nilai ujian matematika dikatakan berdistribusi normal. Jika peluang memperoleh nilai kurang dari K adalah 6,3 derajat lagi persen, tentukan nilai K. Penyelesaiannya, misalkan X adalah nilai ujian matematika. Rata-rata nilai ujian matematika siswa adalah mu. Itu nilainya 75. Kemudian simpangan bakunya sigma nilainya 6. Data tinggi badan siswa berdistribusi normal, sehingga bisa kita nyatakan X berdistribusi normal dengan mu 75 dan sigma 6. Kemudian peluang memperoleh nilai kurang dari K adalah 6,3%. Itu sama artinya dengan 0,063. Langkah pertama, kita harus menentukan nilai Z terlebih dahulu. Kita cari yang nilainya 0,063. Oke, jadi kita harus teliti sekarang. Cari 0,063. Oke, ini sudah 0,06. Oh, ini dia. Oke, ini mah udah tahu ya gitu. Kalau nyari sendiri itu lumayan sulit. Oh, sebentar. Atau kalian bisa memanfaatkan ini. Mana ya? Ctrl F. Oh, oke. Kita gunakan saja tools search. Cari 0,063. Oke, coba. Oke, langsung ketemu. Ini adalah di negatif 1,3. 1,53. Karena ini kolom keempat, berarti nilainya belakangnya 3. Oke, jadi kalian tinggal pakai fitur searchingnya aja ya, biar lebih mudah. Jangan nyusahin diri dengan nyari satu-satu kayak tadi. Itu adalah hal yang sangat lengah dan buang-buang waktu. Jadi kalau bisa mudah, ngapain kalian susah-susah? Oke, langkah kedua, kita tentukan nilai K. Tadi kita peroleh Z-nya adalah negatif 1,53. Oke, peluang variabel acak X kurang dari K itu sama dengan 0,063. Kemudian Z-nya adalah K dikurangi 75/6, itu agar nilainya negatif 1,53. Ini tinggal sama-sama kita kali 6, maka kita peroleh K dikurangi 75 sama dengan negatif 1,53 kali 6. Maka kita peroleh dia K dikurangi 75 sama dengan negatif 9,18. Maka K itu adalah negatif 9,18 ditambah 75. Itu sama dengan 65,82. Jadi nilai K-nya adalah 65,82. Oke, sekian video hari ini. Semoga ini bermanfaat. Jadi kalian tahu buat apa sih belajar peluang distribusi normal. Dan seterusnya kita akan menggunakan distribusi normal ini. Terutama nanti kalau kalian kuliah gitu, terus ada mata kuliah statistik, ini akan berguna banget. Kayak gitu. Nah, kalau kalian masih bingung, tinggalin komen kebingungan kalian, tulis kebingungan kalian itu di kolom komentar di post ini. Dan segitu dulu untuk video hari ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.